Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan bisa mungkin sebelumnya kita tidak pernah bayangkan jika harus merayakan 2 hari raya umat Islam di tengah pandemi seperti ini dan di bawah suasana penuh keprihatinan inilah hari ini 10 Zulhijjah 1441 Hijriah umat Islam di tanah air dan juga di seluruh santero dunia merayakan Idul Adha. Dan kita langsung akan mencoba membahas dengan Ustadzana wa Syekhana Ustadz Al-Mukarram Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazilan telah bergabung bersama kami. Waktunya, makasih, matur nuwun Ustadz. Ustadz, sholat Id di mana tadi Ustadz? Di halaman, halaman hanya terbatas, hanya kita strict protokol kesehatan hanya yang terdaftar. Jadi yang terdaftar kita tidak. Iya, kita tidak. Jadi mukim warga yang bermukim di tempat mawon nggih? Ya, sejak subuh sudah di lockdown, kita sudah portalnya sudah digembok sejak subuh tadi. Ya. Iya. Tapi Ustadz, tadi sekilas kita tayangkan ucapan selamat Idul Adha dari warga negara Indonesia ada 5 tadi, yang 5 ini dari sekitar 14 yang terpilih sebagai jamaah haji tahun ini, Masya Allah Ustadz. Tadi kalau nggak salah masjid yang ada di Padang Arafah yang biasanya kita bisa masuk situ aja sudah alhamdulillah. Tadi tampak lengang seperti itu Ustadz. Bagaimana Ustadz melihatnya Ustadz? Tafadhol. Buat nangis pertama karena sejak 20 tahun ini, mohon maaf, ini pertama kali saya Idul Adha di Indonesia selama 20 tahun. Masya Allah. Ini makanya saya suruh jadi ketua panitia kurban, nggak mau karena belum pernah kurban di Indonesia sudah 20 tahun. Yang kedua, memang haji ini bagus. Allah telah memilih kamu dan alhamdulillah keberangkatan ke tanah suci tidak hanya haji umroh itu adalah Allah yang pilih. Dan alhamdulillah Allah tidak pilih berdasarkan kepada kekayaan. Nyatanya orang kaya belum tentu bisa berangkat. Allah tidak pilih berdasarkan ketampanan. Kalau dari ketampanan yang berangkat sana hanya arti-arti, hanya Alka dan kawan-kawan. Gitu. Kasihan yang wajahnya jelek. Ya, gitu. Tetapi itu memang pilihan harus disyukuri. Meskipun sebetulnya kalau kita flashback, sebetulnya bukan yang pertama kali ini Masjidil Haram itu tertutup untuk jamaah umrah dan haji. Sudah kalau di dalam tarikh kita flashback itu lebih dari 30 kali. Hampir 40 kali itu tertutup, baik karena wabah, baik karena konflik, baik karena ada bahkan sempat itu di tahun 900-an itu terjadi pencurian Hajar Aswad. Nah, jadi pencuri Hajar Aswad itu sempat dicuri itu sehingga memang ditutup. Di samping ada wabah-wabah berikutnya. Ada wabah taun, ada wabah Hindi karena dari India, ada kolera, ada tipus, bahkan pernah terjadi jamaah haji itu per hari meninggal 1.000 orang setiap hari. Makanya di karantina nggak boleh masuk Mekah, di antara Madinah ke Mekah sekitar di Wadi Qudayd itu pernah di karantina tidak boleh masuk. Tapi yang paling monumental tentu ketika Rasulullah tidak bisa berumrah di Hudaybiyah. Jadi muncullah perjanjian Hudaybiyah di tahun 624-an itu, ya. Itu luar biasa memang. Jadi sekarang ini bukan yang pertama, tetapi ingat wali kulli syai'in mazi'ah. Dari setiap sesuatu pasti ada kebaikan, ada hikmah. Makanya ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216, asa antuhibu say'a wa huwa sarulaku wa antakrahu say'a wa huwa khairulaku. Boleh jadi yang kita benci itu malah baik bagi kita, dan boleh jadi yang kita cintai itu tidak baik bagi kita. Kita cari hikmahnya saja. Nah, hikmah yang pertama adalah untuk pemantapan. Jangan-jangan kita memang belum siap untuk berangkat haji karena memang kita belum siap mental, belum siap ego. Penelitian dari ada mahasiswa UIN yang pernah bikin penelitian ketika haji, 70% orang yang haji dari Indonesia itu tidak siap ilmu. Makanya kalau nggak pakai pembimbing ibadah bisa nggak sah karena tidak siap ilmunya.
Gitu. Makanya justru ini membuat kita lebih mantap lagi, kita bisa manasik berkali-kali dan bisa itu. Karena kebetulan saya sendiri itu sudah manasik 5 kali sak manasik prakteknya, sehingga tertundanya ini malah kemarin kita evaluasi ternyata baru 30% yang betul-betul paham tentang ritualitas haji. Gitu. Belum lagi Masya manasik Allah. teknis. Masya Allah. Banyak sekali hikmah yang ada di balik pandemi ini, Ustadz. Terkait dengan Idul Kurban sendiri, setelah kita sholat Idul Adha, yakni yang gak kalah penting adalah penyembelihan hewan kurban yang kita bagi-bagikan ke para fukara dan wamasakin juga. Bisakah Idul Kurban kali ini, tengah pandemi ini, menambah uhwah insaniyah kita, nggak hanya uhwah Islamiyah saja ini, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Pasti. Karena ukuran iman selalu orang agak berbeda mindset. Dikira iman itu kaitannya dengan sholat, dengan puasa, dengan haji. Enggak. Iman itu adalah ada ukuran, bukan hanya tidak sholat, tidak puasa. Imannya Mas Alka bisa hilang kalau bisa tidur kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar. Naudzubillah. Mohon maaf, jadi iman dikaitkan dengan tetangga yang kelaparan. Artinya apa? Dan Nabi tidak menyebut loh, tetangganya itu mau muslim atau non-muslim, mau cebong atau kampret, tidak peduli. Yang penting mau tetangganya itu mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, dan mau gandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, gadul lucu, nggak peduli. Yang penting tetangga. Jadi ternyata iman itu dikaitkan dengan kepedulian. Makanya hampir semua ayat-ayat ritual itu disambung dengan ayat-ayat sosial. Contoh, ayat sholat disambung dengan zakat. Kurban juga disambung, fasoli lirobika wankar. Kalau kamu sudah mendirikan sholat, maka kamu harus menyembelih kurban untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Sampai-sampai Nabi mengecam loh. Kamu sudah jadi anchor, sudah orang yang cukup siaran di metro sudah lama, tapi kamu nggak mau kurban, maka jangan mendekati musolaku, jangan sholat bersamaku, kamu bukan golonganku. Tapi golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, Abu sudah jadi lama, pembaca berita lama, tolong jadi host lama, harus mau korban. Kaitannya kepedulian itu kaitannya dengan keimanan. Insya Allah Ustadz. Ustadz, terkait dengan Idul Kurban ini, Idul Kurban kaitannya dengan menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita. Namun bisa nggak ini untuk membuktikan juga sebagai kita bahwa kita adalah hamba yang bersyukur, abdan syakuro, semacam itu, Ustadz? Betul, jelas. Ini pertama untuk idharu ubudiyah ya, untuk menambahkan sifat penambahan. Yang kedua adalah takasul binikmat. Artinya apa? Takasul binikmat itu karena ayatnya inna a'toina kakausar. Jadi diawali sungguh banyak nikmat yang sudah diberikan. Kalaulah ada cobaan itu hanya sedikit loh ya. Kita sedikit ketakutan karena selama hidup kita takutnya dengan amannya lebih banyak amannya. Sedikit kelaparan. Siapapun, semiskin apapun lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Ya, artinya dari sisi ini maka suruh kita syukur nikmat dengan cara apa? Karena Allah itu terikat oleh prosedur dalam pengertian kalau syukur kepada Allah maka kita harus baik kepada manusia. Maka dengan cara berbagi, dengan cara peduli. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu bisa berkasih sayang dengan yang di bumi, nanti penduduk langit, malaikat dan Allah pun juga akan sayang kepada kamu. Ya, maka syukur nikmat itu bagian yang dianjurkan betul karena bohong kalau ara'aital ladzi kadzibudin, kamu tahu siapa orang yang berdusta, berbohong dalam beragama, sholat sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim, luar biasa, haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Tetapi kalau kamu lihat du'ul yatim, kalau kamu nggak peduli pada orang yang tidak mampu, apalagi sekarang banyak ODP itu orang nggak punya penghasilan. Orang nggak punya itu penghasilan. ODP maksudnya ya. Termasuk saya, maksud saya dengan ini saya nggak bisa siaran, nggak bisa kemana-mana. Untung Metro menghubungi, mudah-mudahan nanti. Masya Allah, Ustaz. Ya, itu ya. Jadi rasa syukur kita itu dibentukkan apa? Kalau kita berterima kasih kepada Allah, kita harus baik kepada sesama. Maka wa aksin kama ahsanahu ilaik. Bahasanya di dalam surat Al-Qasas ayat 77, kamu sudah dibaiki oleh Allah, maka kamu harus berbaik kepada sesama. Allah sudah memberikan banyak. Sumalatus aluna yauma idin aninain. Nanti semua nikmat itu akan dipertanyakan. Ditanyakan apa? Dari mana dan untuk apa?
kamu sudah cukup gaji, wadah yang lain kena pandemi, kamu masih bisa siaran, luar biasa, malah lebih banyak job-jobnya selama ini. Allahumma amin, Media, Allahumma malah amin. lagi media mau disupport loh sama pemerintah, alhamdulillah, karena Iya, membantu Ustaz. bagaimana sosialisasi semuanya. Nah, Syukran. berarti Anchor juga akan dapat. Jadi Alka nanti Iya, akan harus Ustaz. berbagi-bagi. Ya. Ustadz, doa bidoa Ustadz saling mendoakan semoga tadi Amin, yang amin, amin, ditekankan amin. dalam hal ini oleh Ustadz adalah hablum minallahnya kita dapat dan hablum minannasnya juga Hablum insya Allah Betul. untuk umat sekalian yang ada di dunia ini tidak hanya untuk umat Islam Karena- saja namun Betul, untuk karena seluruh musibah umat. itu salah Iya. satu untuk menghindari musibah itu dengan berbaik dengan sedekah. Iya. Nabi bersabda, mohon maaf ini jadi penting, tolong dicatat. Nabi bersabda ini Nabi yang bersabda. Nabi itu nggak pernah bohong. Nabi itu Baik, titik Ustaz. amanah tabligh batna al-amin maksum. Nabi yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu guru Baik, Ustadz. TV ya itu. Singkat Nabi aja, Ustaz. sampai mengatakan dawu mardokum bisadakah. Maka hindarilah musibah Covid ini dengan kita bersedekah dan berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan alhamdulillah alhamdulillah ini kita lakukan. Insya Allah Allahumma corona amin. akan dihilangkan. Allahumma amin. Allahumma amin. Syukuran jazilan Ustadz telah bergabung bersama kami Ya, di Metro TV. Berkah selalu. Salam buat semuanya. Ya. Salam buat semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Allah maafkan, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya Rabbal alamin.